Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nobe Ramadan, mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas atau membuktikan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2, yang mana hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa arus total yang masuk melalui percabangan pada suatu rangkaian sama dengan arus total yang keluar pada percabangan tersebut. Nah, sedangkan hukum Kirchhoff 2 menyatakan jumlah tegangan total pada suatu rangkaian adalah 0 atau sigma V sama dengan 0. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan menggunakan software Electronic Workbench, di mana software ini biasanya dipakai untuk melakukan simulasi terhadap cara kerja rangkaian elektronika baik digital maupun analog. Nah, selanjutnya kita ke video simulasinya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan simulasikannya sesuai job sheet ya, dimana kita membutuhkan 3 buah resistor. Teman-teman bisa mengklik kolom basic. Nah, ini ada lambang resistor. Aja. Kita membutuhkan 3 buah resistor ya. Ingat, 2 buah resistornya disusun paralel, satu lagi disusun seri. Nah, karena kita kali ini ingin mencari arus, kita juga yang butuh yang namanya ampere meter. Nah, teman-teman bisa juga mencari ampere meter di kolom indikator. Ini nah yang lambangnya A. Kalau V itu voltmeter. Yang nanti juga bakal kita pakai waktu mensimulasikan hukum Kirchhoff 2. Nah, ini jika sudah terkumpul komponennya, kita susun terlebih dahulu. Nah, jangan lupa juga kita juga membutuhkan tegangan sumber. Kita tap dulu sama ini. Nah, jika semua komponennya sudah tersambung, langkah selanjutnya kita ubah masing-masing nilai tahanan dan nilai tegangannya. Sesuai job sheet, nilai tahanan R1 sebesar 300 ohm dan nilai R2 sebesar 300 ohm sama, dan nilai R3 sebesar 150 ohm. Nah, untuk tegangannya 300 volt, 300 volt. Nah, selanjutnya kita running rangkaian ini dengan menekan tombol di pojok kanan atas. Nah, setelah merunningnya kita akan melihat bahwa perhitungan otomatis pada software ini menunjukkan I total mendapatkan arus sebesar 1 ampere. Nah, untuk mendapatkan arus total ini kita perlu memparalelkan tahanan paralelnya, yaitu R1 dan R2 nya, itu dengan cara 300 dikali 300 per 300 tambah 300, nanti memperoleh hasil 150 ohm. Nah, hasil 150 ohm ini atau tahanan paralelnya ini akan dijumlahkan dengan tahanan serinya, yaitu sebesar 150 ohm. Jadi 150 ditambah 150 sama dengan 300 ohm. Nah, selanjutnya untuk mencari I total, tegangan sumber dibagi dengan tahanan total. Tegangan sumbernya 300 volt, tahanan totalnya 300 ohm. 300 per 300 sama dengan 1 ampere. Nah, untuk mencari I1 dan I2, contoh untuk mencari I1 ini kita gunain R2. R2 per R1 ditambah R2. Nah, jika kita mencari I2, yaitu yang dipakai R1. R1 per R1 ditambah R2. Nah, contoh saja kita mencari I1 di sini, yaitu R2 per R1 ditambah R2. Nah, memperoleh hasil 0,5 ampere atau 500 mA. Karena kasus di sini tahanannya sama, R1 dan R2 nya sama, berarti otomatis I1 dan I2 nya pun sama gitu.
Lain hal jika misalkan tahanannya kecil, maka arusnya akan besar. Sebaliknya, jika tahanannya besar, maka arusnya akan kecil. Jadi, untuk hukum Kirchhoff 1 yang menyatakan bahwa arus total yang masuk pada suatu percabangan sama dengan arus total yang keluar pada percabangan tersebut. Di sini arus percabangannya I1 dan I2 sebesar 500 mA dijumlah, yaitu 500 mA ditambah 500 mA sama dengan 1000 mA atau 1 ampere. Nah, di sini terbukti ya bahwa hukum Kirchhoff 1 yang menyatakan arus yang masuk pada percabangan sama dengan arus yang keluar pada percabangan tersebut. Nah, selanjutnya untuk hukum Kirchhoff 2, teman-teman membutuhkan voltmeter yang mana bisa ditemukan di kolom indikator. Ini yang lambangnya V, kita membutuhkan 2 voltmeter. Kita lihat dulu. Nah, setelah itu kita sambungkan. Oke. Nah, setelah itu kita running rangkaian ini. Nah, hasil perhitungan bahwa tegangan paralelnya 150 volt dan tegangan serinya 150 volt, yang mana hukum Kirchhoff 2 menyatakan jumlah total tegangan pada rangkaian adalah 0. Jadi, tegangan paralel ditotalkan dengan dijumlahkan dengan tegangan seri 150 volt ditambah 150 volt 300 volt. Nah, sementara sigma V sama dengan 0. 300 volt dikurang dengan V sumber. 300 kurang 300 sama dengan 0. Jadi hukum Kirchhoff 2 terbukti ya, teman-teman, bahwa total tegangan pada rangkaian adalah 0. Jadi di sini kita sudah selesai membuktikan atau mensimulasikan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Nah, oke teman-teman, kita cukupkan dulu penjelasan kali ini. Semoga teman-teman mengerti dan paham hukum Kirchhoff 1 dan 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.